Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusri Adi Putra. Dan ini adalah Samsung Galaxy Note 10 Plus yang akan kita review di video kali ini. Nah, kira-kira worth it nggak sih handphone ini kita beli di tahun 2021 ini? Buat yang penasaran dengan jawabannya, yuk langsung disimak aja videonya. Samsung Galaxy Note 10 Plus ini dirilis pada bulan Agustus 2019 dan dibanderol dengan harga 16 jutaan untuk varian RAM 12 dan memori internal 256GB. Dan sekarang di tahun 2021 ini untuk harga barunya bisa kalian dapatkan dengan harga 9 hingga 16 jutaan. Lalu untuk harga secondnya bisa didapatkan dengan rentang harga 7 hingga 9 jutaan yang bisa kalian beli di marketplace online yang ada di Indonesia. Dan seperti biasa, kalau kalian mau beli unit yang kita review ini, kalian bisa aja langsung cek link di deskripsi. Untuk harganya pasti bakal aku turunin jauh lebih murah dibandingkan toko yang lainnya. Oke, sekarang kita bakal bahas body dan desainnya dulu. Untuk desainnya sendiri, jujur aja desain dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini masih kelihatan super premium buat dipakai di tahun 2021 ini. Dimana secara bentuk desainnya, handphone ini memiliki bahasa desain mengkotak yang bikin handphone ini terlihat gagah ketika dipegang secara langsung. Kemudian pada bagian depan dan belakangnya dibuat melengkung, dan itu nambahin kesan mewah dari desain Galaxy Note 10 Plus ini. Dan untuk varian yang kita review ini diberi nama Aura Glow yang bisa mantulin cahaya pelangi di bagian backdoornya. Tapi meskipun begitu, jujur aja aku kurang suka dengan warna Aura Glow dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini karena terlalu ramai untuk refleksi warnanya. Tapi untuk sebagian orang atau mungkin para cewek-cewek mungkin akan suka dengan desain seperti ini karena backdoornya sendiri bisa dipakai buat ngaca. Dan material yang digunakan Samsung Galaxy Note 10 Plus ini menggunakan bahan dasar kaca yang dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 6 pada bagian depan dan belakang handphone ini. Jadi karena bahannya terbuat dari kaca sehingga seringkali untuk ninggalin sidik jari. Lalu untuk frame sampingnya, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini menggunakan aluminium yang bikin handphone ini terasa lebih solid. Selain itu, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini memiliki fingerprint yang berada di dalam layar handphone ini. Dan juga memiliki fitur sertifikasi IP68 yang bikin handphone ini lebih tahan terhadap air dan debu. Lalu ada satu hal lagi yang bikin aku merasa kurang cocok dari segi desainnya, yaitu untuk tombol-tombolnya, di mana Samsung Galaxy Note 10 Plus ini meletakkan semua tombolnya di sebelah kiri. Dan ini jujur aja bikin aku harus adaptasi lagi untuk gunain handphone ini. Lalu yang paling aku suka dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini adalah layarnya, di mana layar handphone ini memiliki bezel yang tipis di semua sisinya dan cuma nyisain satu punch hole di bagian atas yang berfungsi sebagai kamera depan. Selain itu, layar dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini juga memiliki kualitas layar yang sangat bagus, di mana handphone ini memiliki layar dengan ukuran 6,8 inci dengan panel Dynamic AMOLED dan juga resolusi Quad HD+. Jadi untuk kualitas layar yang sendiri, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini nggak usah diragukan lagi. Dimana untuk kegiatan nonton ataupun main media sosial, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini masih bisa diandalin di tahun 2021 ini. Bahkan menurut aku layar dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini masih jadi salah satu yang terbaik untuk tahun 2021 sekalipun. Lalu kalau ngomongin Samsung Galaxy Note series, kita pasti nggak bakal bisa lepas dari fitur S Pen-nya yang udah melekat di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini. Tapi jujur aja selama pakai handphone ini aku jarang nyentuh S Pen-nya. Tapi kalau di tangan orang yang tepat, maka S Pen ini akan jadi benda yang sangat berguna sekali. Dimana S Pen ini bisa membantu kalian dalam aktivitas catat mencatat. Oh ya, S Pen ini juga bisa digunakan seperti remote control ya, dimana kita bisa menggunakan S Pen ini untuk mengontrol kamera dan ganti-ganti mode kamera pada saat kita sedang membuka aplikasi kamera. Tapi tetap aja aku lebih nyaman menggunakan tangan ketika harus men-swipe layar secara langsung karena itu lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan S Pen. Lalu untuk urusan audionya, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini memiliki dua stereo speaker yang berada di atas dan di bawah handphone ini, dimana untuk suaranya itu udah bagus dan kencang kalau digunain buat nonton film ataupun dengerin musik, karena juga sudah dilengkapi dengan fitur Dolby Atmos yang bikin suaranya jadi lebih surround, jadi kita bisa lebih menikmati audio di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan kualitas audio dan speaker dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini, kalian bisa simak aja video berikut ini.
Lalu untuk sistem operasinya sendiri, di sini Samsung Galaxy Note 10 Plus ini menggunakan One UI versi 3.1 dan didukung dengan Android 11. Dimana untuk experience-nya di sini aku suka banget pakai One UI ini karena tampilannya lebih simple dan lancar-lancar aja untuk digunakan aktivitas sehari-hari. Ditambah lagi chipset yang dipakai handphone ini udah kencang banget buat dipakai di tahun 2021 ini. Dimana handphone ini menggunakan chipset buatan Samsung yaitu Exynos 9825 dengan 7 nanometer dan dilengkapi dengan RAM 12GB serta memori internal 256GB. Dan kalau kalian merasa masih kurang, kalian juga bisa tambahin dengan microSD atau bisa juga digunakan untuk slot dual SIM card, yang dimana handphone ini juga sudah didukung dengan jaringan dual SIM cardnya. Seperti biasa untuk urusan gamingnya, di sini aku coba main game PUBG Mobile dan Genshin Impact. Pada game PUBG Mobile, handphone ini bisa dimainkan di grafik smooth ekstrim hingga grafik XDR Ultra. Untuk gameplaynya sendiri, handphone ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sama sekali. Lalu untuk game Genshin Impact, di sini aku main di grafik smooth, dimana handphone ini cukup berjalan dengan lancar untuk dimainkan tanpa ada kendala frame drop ataupun masalah suhu yang berlebih. Jadi untuk performa gamingnya, intinya Samsung Galaxy Note 10 Plus ini masih bisa diandalin di tahun 2021 ini. Panas berlebih juga jarang ditemukan ketika bermain game di handphone ini. Paling kalau main game yang berat aja baru kita rasain agak panas. Itu pun kalau kita mainnya dengan durasi yang cukup lama sekitar 1 jam atau lebih. Lalu untuk kapasitas baterainya, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini memiliki kapasitas baterai sebesar 4300 mAh, yang menurut aku itu udah cukup bisa diandalin di tahun 2021 ini. Dimana handphone ini bisa bertahan seharian dari pagi hingga malam dengan waktu SOT 5 hingga 7 jam untuk pemakaian normal dengan resolusi layar Quad XD+. Lalu untuk pengisiannya, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini juga lumayan cepat, dimana handphone ini dibekali dengan fitur fast charging 45 watt yang bisa ngecas dari 0 sampai 100 cuma butuh waktu 1 jam 40 menit. Dan gak lupa handphone ini juga dilengkapi dengan fitur key wireless charging yang bisa ngecas tanpa kabel. Dan gak ketinggalan, handphone ini juga sudah support dengan NFC. Lanjut ke bagian kameranya, di sini Samsung Galaxy Note 10 Plus ini memiliki setup 4 buah kamera di belakang handphone ini, dimana kamera utamanya ini memiliki resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f1.5 sampai f2.4 dan juga dilengkapi dengan OIS. Lalu untuk kamera keduanya yaitu kamera telefoto dengan resolusi 12 megapiksel dan 2 kali optical zoom dengan bukaan f2.1 yang juga udah dilengkapi dengan OIS. Untuk kamera ketiganya yaitu kamera ultrawide dengan resolusi 16 megapiksel dengan bukaan f2.2 dan yang terakhir yaitu kamera sensor TOF 3D dengan 0,3 megapiksel. Untuk hasil fotonya, Samsung Galaxy Note 10 Plus masih bisa bersaing dengan handphone flagship yang ada di tahun 2021. Dimana untuk hasil fotonya, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini bisa hasilin gambar yang bagus dan juga detail serta memiliki karakter warna yang colorful, dan juga untuk dynamic range-nya juga sudah sangat baik sekali. Lalu untuk foto low light-nya, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini bisa hasilin gambar yang sangat bagus dan juga bisa hasilin detail warna yang sangat baik, dan ini berkat night mode-nya yang bisa ningkatin warna dan juga detailnya ketika kita ambil foto di kondisi low light. Sehingga untuk urusan fotografi di malam hari, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini sangat bisa diandalin untuk dipakai di tahun 2021 ini. Lalu untuk kamera depannya, di sini Samsung Galaxy Note 10 Plus dibekali single kamera yang beresolusi 10 megapiksel dengan bukaan f2.2. Lalu untuk videografinya, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps untuk kamera depan dan belakangnya. Tapi sayangnya untuk stabilisasinya cuma bisa aktif di resolusi Full HD 60 fps baik untuk kamera depan dan kamera belakang. Dan juga terdapat fitur Super Steady yang bikin hasil video kita jadi lebih stabil dan minim guncangan. Tapi hanya bisa digunakan di resolusi Full HD 30 fps dan hanya tersedia pada kamera belakang saja. Dan untuk hasil dari kualitas kamera Samsung Galaxy Note 10 Plus ini, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah kamera depan dari Samsung Galaxy Note 10 Plus, dimana di sini kita merekam dengan resolusi 4K 60 fps. Tapi sayangnya di sini dia nggak bisa, stabilisasinya nggak aktif ya. Jadi kalau misalnya pakai resolusi 4K, dia videonya sedikit goyang, tapi nggak terlalu goyang lah, masih bisa lah kalau kita misalnya jalannya pelan atau apa gitu ya kan. Terus juga ini bisa merekam video dengan kualitas 4K juga untuk kamera belakangnya, langsung bisa di aplikasikan tanpa harus dihentikan dulu ya. Ya seperti ini, jadi langsung bisa ke kamera belakangnya seperti ini. Dan untuk kamera belakangnya kita bisa langsung melakukan zoom in atau zoom out. Ini maksimal zoomnya sampai berapa ya?
sampai 10 ya, seperti ini. Oke, kita kembalikan. Jadi seperti ini ya. Dan untuk stabilisasinya sebenarnya udah lumayan bagus ini. Cuman gimana kita aja sih biar ngambilnya nggak terlalu goyang. Ini sekarang jam 4 sore tapi lagi mendung. Tuh, lihat tuh dynamic range-nya, untuk awan-awannya terkelihatan. Walaupun mendung ya, low light sekali ini. Tuh, awannya, petirnya. Oke. Jadi kalian gimana nih menurut kalian? Untuk kualitas kamera belakangnya, kalian bisa tulis komentar di kolom komentar. Oke, ini ada salah satu fitur lagi, dimana ini salah satu fiturnya yaitu AR Doodle, dimana kita bisa menggambar di layar handphone ini secara langsung ya. Jadi dia misalnya kita gambar matahari di sana dan dia nggak bakal berubah posisinya di situ aja. Terus kalau kita pindahin kameranya dia bakal hilang. Nah, seperti inilah. Nah, kalau kita majuin dia bakal kayak ada di situ. Tuh. Terus kalau kita belakangin dia seharusnya ada di sana sih. Oke, kayak gitu sih kurang lebih ya. Sebenarnya ya ini kreasi kalian masing-masing sih. Jadi makanya aku bilang kalau touchpad ini bakal bisa berguna sekali buat di tangan orang yang sangat tepat. Tapi kalau di tangan aku kayaknya nggak ada gunanya sama sekali ini touchpadnya ya, karena aku nggak punya kreasi. Oke, jadi segitu dulu videonya. Jadi apakah Samsung Galaxy Note 10 Plus ini layak kita beli di tahun 2021 ini? Menurut aku handphone ini masih layak kalian beli di tahun 2021 ini, karena Samsung Galaxy Note 10 Plus ini masih bagus dari segala aspek. Performa yang bisa diandalkan, chipset yang cukup kencang, kameranya juga sangat baik dan bisa diandalkan, apalagi untuk foto low light-nya. Punya fitur klasik seperti S Pen yang di tangan orang yang tepat pasti akan jadi sesuatu yang berguna. Oke, jadi segini dulu videonya. Kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye. Oh iya, kalau kalian mau beli, cek di deskripsi ya.